Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi Critical Path Method. Sebelumnya, kami perkenalkan anggota dari kelompok 4. Saya sendiri, Dwi Amelia, NIM 2021-53013. Berikutnya ada Lutfia Anissa Amini dengan NIM 2021-53083. Lalu dia Yuliskatun Ulya, NIM 2021-53128, dan yang terakhir ada Aji Lukito, NIM 2021-53050. Critical Path Method. Critical Path Method merupakan teknik untuk mengidentifikasi tugas yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proyek dan menentukan fleksibilitas perencanaan. Critical Path Method terfokus pada tugas yang paling penting pada timeline proyek, mengidentifikasi dependensi tugas, dan menghitung durasi berapa lama tugas akan dikerjakan. Next, tipe-tipe pada Critical Path Method. Yang pertama ada Work Breakdown Structure. Tipe ini merupakan tipe yang paling populer. Ia menggunakan struktur pohon untuk menggambarkan hierarki tugas di dalam elemen proyek, dijabarkan menjadi beberapa kelompok tugas tersendiri. Yang kedua yaitu tipe Activity One Node Diagram. Activity on Node Diagram. Tipe ini digambarkan dalam bentuk diagram dengan menampilkan urutan aktivitas menggunakan node-node yang terhubung. Visualisasinya menggambarkan arah workflow atau aliran kerja. Tipe yang terakhir yaitu tipe flowchart. Tipe ini merupakan representasi critical path yang paling sederhana, dapat tahap-tahap proses hingga selesai dengan mengikuti alur panah sederhana. Next. Implementasi pada critical path method. Yang pertama, memadatkan jadwal. Dapat mendorong tenggang waktu proyek ke depan. Teknik kompresi jadwal yang digunakan yaitu pelacakan dan crash. Yang berikutnya yaitu fast tracking, menunjukkan jalur kritis dan mengidentifikasi aktivitas yang dapat dilakukan secara bersamaan. Menjalankan proses paralel mengurangi total waktu. Implementasi yang berikutnya yaitu crash. Crash merupakan proses melibatkan mengalokasikan sumber daya untuk mempercepat aktivitas. Sebelum membeli sumber daya tambahan, pastikan berada dalam cakupan proyek dan memberitahu pemangku kepentingan tentang perubahan apapun yang terjadi. Implementasi yang terakhir yaitu pengumpulan data di masa mendatang. Jadwal yang dibuat Critical Path Method dapat berubah karena menggunakan perkiraan waktu dan durasi aktivitas. Saat proyek berlangsung, dapat membandingkan jalur kritis awal dengan jalur kritis yang sebenarnya. Next. Kelebihan dan kekurangan Critical Path Method. Yang pertama, kelebihan Critical Path Method, yaitu membantu dalam mengetahui aktivitas apa saja yang harus jadi prioritas demi kesuksesan sebuah proyek dengan melihat hubungan antar satu aktivitas dengan aktivitas lainnya. Lalu, mengorganisir proyek yang besar dan kompleks sehingga membuatnya dapat dikerjakan secara efisien. Kelebihan yang berikutnya, memungkinkan perhitungan atau keterlambatan sebuah aktivitas, sehingga dapat mengetahui batas toleransi keterlambatan selesainya sebuah aktivitas, supaya nantinya tidak mengganggu jadwal proyek. Kelebihan berikutnya, membantu dalam mengalokasikan sumber daya, sehingga dapat mengurangi overall cost. Lalu, mengetahui dampak dari perubahan penjadwalan sebuah proyek. Kelebihan yang terakhir yaitu membantu dalam mengurangi durasi selesainya sebuah proyek dengan mengoptimalkan critical path. Next. Yang kedua yaitu kekurangan CPM. Yang pertama, sulit diaplikasikan pada proyek yang memiliki skala sangat besar dan kompleks. Hal ini dikarenakan terdapat banyak aktivitas yang dilakukan sehingga diagram akan terlihat berantakan nantinya. Yang kedua, kekurangan yang kedua yaitu meskipun salah satu keuntungan dari critical path method adalah diagram proyek yang dapat dicetak dan ditempel, tapi akan sulit untuk mencetak diagram sebuah proyek besar dengan ribuan aktivitas di dalamnya. Nah, triple constraint. Triple constraint terdiri dari biaya atau anggaran, 2 waktu atau jadwal, 3 mutu atau kualitas. Samping adalah gambar triple constraint. Next. Terminologi dalam CPM.
Pada metode CPM terdapat dua buah perkiraan waktu dan biaya untuk setiap kegiatan yang terdapat dalam jaringan. Kedua perkiraan tersebut adalah perkiraan waktu penyelesaian dan biaya yang sifatnya normal atau normal estimate, dan perkiraan waktu penyelesaian dan biaya yang sifatnya dipercepat atau crash estimate. Dalam menentukan perkiraan waktu penyelesaian akan dikenal dengan istilah jalur kritis, jalur yang memiliki rangkaian-rangkaian kegiatan dengan total jumlah waktu terlama dan waktu penyelesaian proyek yang tercepat, sehingga dapat dikatakan bahwa jalur kritis berisikan kegiatan-kegiatan kritis dari awal sampai akhir jalur. Next. Apa itu jalur kritis? Jalur kritis itu sendiri merupakan jalur yang memiliki waktu terpanjang dari semua jalur yang dimulai dari peristiwa awal hingga peristiwa yang terakhir. Penggunaan jalur kritis tersebut untuk mengetahui kegiatan yang memiliki kepekaan sangat tinggi atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan atau disebut juga kegiatan kritis. Waktu penyelesaian. Dalam melakukan perhitungan penentuan waktu penyelesaian digunakan beberapa terminologi dasar berikut. Yang pertama, terminologi E atau release event occurrence time, saat tercepat terjadinya suatu peristiwa. D, terminologi L, latest event occurrence time, saat paling lambat yang masih diperbolehkan bagi suatu peristiwa terjadi. C, terminologi ES, earliest activity start time, waktu mulai paling awal suatu kegiatan. Bila waktu mulai dinyatakan dalam jam, maka waktu ini adalah jam paling awal kegiatan dimulai. D, terminologi EF, earliest activity finish time, waktu selesai paling awal suatu kegiatan. EF suatu kegiatan terdahulu sama dengan ES kegiatan berikutnya. Terminologi terminologi LS, latest activity start time, waktu paling lambat kegiatan boleh dimulai tanpa memperlambat proyek secara keseluruhan. F, terminologi LF, latest activity finish time, waktu paling lambat kegiatan diselesaikan tanpa memperlambat penyelesaian proyek. Yang terakhir, terminologi T, activity duration time, kurun waktu yang diperlukan untuk suatu kegiatan hari, minggu, bulan. Lanjut. Cara perhitungan. Dalam perhitungan waktu juga digunakan 3 asumsi dasar, yaitu pertama, proyek hanya memiliki suatu initial event atau start dan suatu terminal event, finish. Kedua, saat tercepat terjadinya initial event adalah hari ke-0. Ketiga, saat paling lambat terjadinya terminal event adalah LS sama dengan ES. Adapun cara perhitungan dalam menentukan waktu penyelesaian terdiri dari 2 tahap, yaitu perhitungan maju atau forward computation dan perhitungan mundur atau backward computation. Yang terdiri dari hitungan maju. Apabila kedua perhitungan tersebutlah selesai, maka dapat diperoleh nilai slack atau float yang merupakan sejumlah kelonggaran waktu dan elastisitas dalam sebuah jaringan kerja. Karena terdapat dua macam jenis slack, yaitu total slack dan free slack. Lanjut. Berikut adalah contoh dari gambar kegiatan waktu. Dari gambar di atas, A berisikan tentang ruang untuk nomor event. Yang B, ruang untuk menunjukkan waktu paling cepat terjadinya event. Dan kegiatan ES yang merupakan hasil perhitungan maju. Bagian C berisi tentang ruang untuk menunjukkan waktu paling lambat terjadinya event atau L, dan kegiatan yang merupakan hasil perhitungan mundur. Berikutnya adalah studi kasus CPM. Di sini terdapat ilustrasi yang di mana kita diminta untuk menghitung jumlah waktu penyelesaian proyek dan total slack-nya. Berikutnya, yang pertama dilakukan perhitungan maju. Aturan pertama yaitu kecuali kegiatan awal, maka suatu kegiatan baru dapat dimulai bila kegiatan yang mendahulunya atau predesesor telah selesai, yaitu dengan rumus E dalam kurung 1 sama dengan 0. Aturan yang kedua yaitu waktu selesai paling awal, suatu kegiatan sama dengan waktu mulai paling awal, ditambah dengan waktu kegiatan yang mendahulunya, yaitu EF dalam kurung I dikurangi C sama dengan ES dalam kurung I dikurangi C ditambah T dalam kurung I ditambah C. Maka EF dalam kurung 1 dikurangi 2 sama dengan ES dalam kurung 1 dikurangi 2 ditambah D, yaitu 0 ditambah 2 sama dengan 2. Kemudian EF dalam kurung 2 dikurangi 3 sama dengan ES dalam kurung 2 dikurangi 3 ditambah D sama dengan 2 ditambah 5 sama dengan 7. Kemudian EF dalam kurung 2 dikurangi 4 sama dengan ES
dalam kurung 2 dikurangi 4 ditambah D sama dengan 2 ditambah 3 sama dengan 5. Kemudian EF dalam kurung 3 dikurangi 5 sama dengan ES dalam kurung 3 dikurangi 5 ditambah D sama dengan 7 ditambah 6 sama dengan 13. Kemudian yang terakhir yaitu EF dalam kurung 4 dikurangi 5 sama dengan ES dalam kurung 4 dikurangi 5 ditambah D sama dengan 5 ditambah 4 sama dengan 9. Next. Aturan yang ketiga yaitu bila suatu kegiatan memiliki 2 atau lebih kegiatan terdahulu, maka waktu mulai paling awal atau ES kegiatan tersebut sama dengan waktu selesai paling awal atau EF yang terbesar dari kegiatan terdahulunya. Bila EF dalam kurung C lebih besar dari EF dalam kurung B lebih besar dari EF dalam kurung A, maka ES dalam kurung D sama dengan EF dalam kurung C. Maka EF dalam kurung 5 dikurangi 6 sama dengan EF dalam kurung 4 dikurangi 5 ditambah D sama dengan 13 ditambah 3 sama dengan 16. Next. Tabel di situ merupakan hasil perhitungan maju untuk mendapatkan EF. Yang pertama yaitu pada tabel kegiatan I diketahui 1, sedangkan J adalah 2 dalam kurun waktu 3 hari dalam penyelesaian paling awal atau mulai ES adalah 4 hari, sedangkan selesainya atau EF adalah 5 hari. Kemudian yang kedua, pada tabel kegiatan I diketahui 1, sedangkan J 2 dalam kurun waktu 2 hari untuk penyelesaian paling awal, mulai atau ES adalah 0 hari, sedangkan selesai atau EF adalah 2 hari. Dilanjutkan seterusnya hingga pada kegiatan I adalah 5, sedangkan J-nya adalah 6. Dengan kurun waktu 3 hari, sedangkan penyelesaian paling awal dimulai yaitu 13 hari, sedangkan selesainya adalah 16 hari. Dari perhitungan tersebut dapat diperoleh waktu penyelesaian proyek selama 16 minggu. Selanjutnya yaitu terdapat perhitungan mundur, yaitu waktu mulai paling akhir suatu kegiatan sama dengan waktu selesai paling akhir dikurangi kurun waktu berlangsungnya kegiatan yang bersangkutan, di mana dimulai dari rumus LS dalam kurung IJ sama dengan LF dalam kurung IJ dikurangi T. Maka LS 5 dikurangi 6 sama dengan EF 5 dikurangi 6 kurangi D sama dengan 16 kurangi 3 sama dengan 16. Maaf, 13. Selanjutnya yaitu LS 4 kurangi 5 sama dengan EF 4 kurangi 5 dikurangi D sama dengan 13 dikurangi 4, yaitu 9. LS 3 kurangi 5 sama dengan EF 3 kurangi 5 dikurangi D sama dengan 13 dikurangi 6, hasilnya 7. Selanjutnya yaitu terdapat LS 2 dikurangi 4 sama dengan EF 2 min 4 dikurangi D sama dengan 9 min 3, yaitu 6. Dan yang terakhir, LS 2 dikurangi 3 sama dengan EF 2 kurang 3 min D sama dengan 7 kurangi 5, yaitu 2. Aturan kelima yaitu apabila suatu kegiatan terpecah menjadi 2 kegiatan atau lebih, maka waktu paling akhir LF kegiatan tersebut sama dengan waktu mulai paling akhir LS kegiatan berikutnya yang terkecil. Jika LSB kurang dari LSC kurang dari LSD, maka LFA sama dengan LSB. Sehingga LF1 min 2 sama dengan LS2 min 3 sama dengan 2. Dan LS1 min 2 sama dengan EF1 min 2 dikurangi D sama dengan 2 min 2 sama dengan 0. Selanjutnya yaitu hasil perhitungan mundur untuk mendapatkan LF. Dapat dilihat pada tabel, kegiatan I1 dan J2 dilakukan pada kurun waktu 2 hari, maka penyelesaian paling awal dimulai dari 0 hingga 2 minggu, dan penyelesaian akhir dimulai dari 0 hingga 2 minggu. Hingga seterusnya seperti yang tertulis pada tabel tersebut, dengan akhir kegiatan I5 dan J6 dilakukan pada kurun waktu 3 hari dengan penyelesaian paling awal, yaitu dimulai dari 13 hingga 16 minggu, dan penyelesaian akhir dimulai dari 13 hingga 16 minggu. Selanjutnya yaitu perhitungan slack atau float. Aturan ke-6 yaitu slack
time atau total slack TS sama dengan LS min ES atau LF min EF. Dapat dilihat pada tabel, pada kegiatan I1 dan J2 dilakukan pada kurun waktu 2 hari. Sehingga untuk perhitungan total slack seperti pada rumus, sehingga perhitungan akhir LS dikurangi perhitungan awal ES, yaitu 0 dikurangi 0 dan hasilnya 0 minggu. Hingga seterusnya pada kegiatan I5 dan J6 dilakukan pada kurun waktu 3 hari, maka perhitungan total slack yaitu LS 13 dikurangi ES 13, hasilnya adalah 0 minggu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.